Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini saya masih bisa menyapa seluruh penonton video saya. Semoga penonton semua, baik muhibin atau yang bukan muhibin, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyoroti satu kasus yang masih viral, di mana Gus Tom, salah satu orang yang saat ini lagi berurusan dengan hukum. Gus Tom yang ngebongkar makam buyut dari Habib Umar Al-Hafidh katanya, padahal makam tersebut adalah makam palsu dan Gus Tom kini harus mendapat keadilan. Gus Tom yang dituduh sebagai orang yang merusak makam, ya memang Gus Tom merusak bangunan makam, sekilas itu bangunan makam, tetapi ketika dengan bukti-bukti yang kuat bahwa ternyata makam yang dibongkar oleh Gus Tom adalah makam palsu, seharusnya pejabat pemerintah dan aparat ini justru harus berterima kasih dengan Gus Tom karena telah berani melawan kemungkaran. Itu adalah makam palsu. Dan di situ banyak terah dari Sunan Ampel yang dikuburkan di sana. Saya berani mengatakan bahwa apa yang dilakukan Gus Tom ini tidak salah, karena saya melihat salah satu video dari salah satu keturunan Sunan Ampel, yaitu video pernyataan Kiai Haji Muhammad Taufik Al-Qasimi. Kiai Haji Muhammad Al-Qasimi ini salah satu keturunan dari Sunan Ampel yang menunjukkan beberapa bukti yang valid bahwa makam Winongan itu adalah makam palsu. Itu adalah satu cara dari Ba'alawi dalam rangka menghilangkan sejarah Nusantara dan akan mengambil alih kesejarahan kita, sehingga lama-lama kita tidak punya sejarah dan Nusantara ini pelan-pelan akan diklaim sebagai kesejarahan milik Ba'alawi. Ini sangat bahaya menurut saya. Maka untuk aparat yang menangani kasus Gus Tom, dan warning ini untuk Bupati Pasuruan yang notabene adalah bendahara dari Petanesia, ini anak buah Habib Lutfi, jangan berani-berani melawan kebenaran, karena jika Anda melawan kebenaran, Anda berurusan langsung dengan Allah, bukan lagi berurusan dengan manusia, karena Anda ini pribumi, seharusnya membela pribumi, apalagi pribumi yang membongkar makam di Pasuruan ini nyata-nyata dalam posisi benar. Itu makam palsu, bukan makam asli milik buyut dari Habib Umar Al-Hafidh. Dan untuk bukti bahwa apa yang saya sampaikan ini punya dasar, nanti akan saya tampilkan satu video panjang pernyataan dari Kiai Haji RM Muhammad Taufik Al-Qasimi yang menunjukkan bukti-bukti valid bahwa makam Winongan yang dibongkar oleh Gus Tom itu adalah makam palsu. Namun sebelum masuk dan sebelum saya tampilkan videonya, untuk seluruh penonton dari manapun semua yang belum subscribe channel saya, bisa tekan tombol subscribe, kemudian like serta share video ini ke teman-teman semua agar yang belum tahu menjadi tahu. Yakinlah bahwa munculnya channel ini semata-mata untuk memberi edukasi kepada seluruh umat muslim di Indonesia agar tidak terjerat oleh doktrin-doktrin sesat yang dilancarkan oleh klan atau golongan yang mengklaim dirinya sebagai keturunan Rasulullah dengan mengatasnamakan agama. Selanjutnya akan langsung saya tampilkan satu video panjang, sebuah pernyataan
dari Kiai Haji RM Muhammad Taufik Al-Qasimi, salah satu keturunan dari Sunan Ampel. Penonton bisa simak video yang akan tayang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin ala ni'matil iman wal islam wa taufiqihi wa kafa biha min ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhul amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin qaddaqat hilati adrikni ya Rasulullah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, ini masih terkait dengan makam Serambi Winongan yang diklaim bahwa makam-makamnya mbah-mbah kita, termasuk mbah saya, itu adalah fiktif. Mari bersama-sama kita lihat fakta-fakta sejarah, bukan hanya katanya, bukan hanya klaim. Mereka mengklaim bahwa makam-makam itu adalah fiktif. Karena apa? Kami sebagai duriyah, Mbak Abu Dardin dan saudara-saudara saya yang lain di sana yang masih baca dan masih hidup, salah satu akan kami tunjukkan bukti-bukti otentik, bukti-bukti nyata. Akan kami perlihatkan satu persatu nantinya beberapa catatan-catatan yang masih ada di kami. Contoh ini, di sini ayah saya menyalin tahun 1960-an. Jadi di sini ada beberapa nama, yaitu ini ada Bapak Alan Sumadi bin Arjas, bin Ahmad Tamim, bin Arif. Yang di sini jelas keterangannya Winongan. Ke atas Mbak Alwi, Mbak Abdurrahman, Mbak Hasan atau Mbak Muhammadun. Ini jelas ada tulisannya Winongan. Ini Winongan. Yang di sini keturunannya Mbak Hasan ini termasuk Mbak Sofyan, Om Kulsum, Rahma, Soleh, Musa. Yang di Sedengan itu panjenengan bisa cek di dekatnya makanya Mbak Wali Amin. Di sana ada Mbak Yai Bahri, ada Mbak Zainuddin, ada Mbak Yaimat. Monggo dicek ke Sedengan kalau saya bohong. Makanya saya minta kita tunjukkan bukti-bukti itu dengan uji forensik, dengan DNA. Monggo silakan. Siapa yang fiktif? Saya atau yang membuat makam itu? Membuat makam palsu itu. Ini lagi contoh. Nah, beberapa catatan. Nah, ini salinan manuskrip tahun 1426. Manuskrip. Nah, ini kayak begini, ini dulu dengan Belanda dibakar. Nah, ini lontar. Nah, ini lontar. Ada namanya bahasan di sini. Bahasan ada namanya di sini. Pak Budardin ada di sini. Ini lagi. Nah, ini salinan Pangeran Suryo Anom. Nah, ini. Manuskrip dari Pangeran Suryo Anom. Cucu langsung dari Kanjeng Sunan Derajat. Tahun 1595. Masehi. Dari zaman Kasunanan ini cucu langsung, tulisan cucu langsung daripada Kanjeng Sunan Derajat. Yang ini masih disimpan
oleh saudara saya Kiai Mas Salim di Cilacap di Pondok Pesantren Bumi Sholawat. Ini, dan ini lagi, ini manuskrip juga, ini manuskrip juga. Jadi ada hubungannya ini juga dengan Winongan, Ini sudah. Terus, ini tebalnya 445 halaman. Ditulis oleh sejarawan Probolinggo, Mas Abdurrahman ini. Saya dikirimi buku ini. Karena apa? Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, Situbondo, Bondowoso sampai ke Banyuwangi, Mataram Islam. Bagaimana Belanda itu sengaja menghapus daripada tanah-tanah leluhur kita. Jadi di sini masih ada lengkap ini. Ini prasasti-prasastinya ada lengkap, buku ini lengkap. Ini kitab sejarah. Nih. Jadi kalau sekolah sama mondok, insya Allah bisa baca ini. Bisa ini. Lah sekolah kalau udah mondok, ya nggak iso ngerti sejarah, nggak bisa. Ini. Dan banyak masih lagi. Ini contohnya. Nah ini. Ini salinannya dari Derajat ini. Salinannya ini. Nih, nah. Ini kuno ini. Nih. Ini. Setelah itu, ini dari salah satu kakek saya di Sedengan. Bayai Bahri. Ini. Makanya di belakang masjid. Nah, ini bukti-buktinya banyak. Nah, ini. Ini tongannya Kanjeng Sunan Ampel. Ini. Tongannya Kanjeng Sunan Ampel yang ada di saya. Kalau di rumah Derajat masih banyak. Punya Mbak Derajat. Ini dari Mbak Ampel. Ini. Ini yang dari Winongan. Nih. Ini dari Winongan ini. Golongan Nyampu Supo itu. Ini. Jadi jelas. Jadi tidak mengada-ngada. Jelas bukti otentiknya bahwa Serambi Winongan itu duriannya Mbak Abu Darrin. Pak Abu Darrin itu putranya Mbah Syarifuddin. Mbah Syarifuddin itu putranya Raden Mas Ibrahim. Mas Ibrahim itu putranya Pangeran Suryo Anom atau Sayyid Muhammad. Itu makamnya ada di Ampel. Sayyid Muhammad ini atau Pangeran Suryo Anom ini putranya daripada Pangeran Taranggono atau Pangeran Muhammad Arif bin Raden Qasim bin Ibrahim Asmoro bin Sayyid Jumadil Kubro. Ini jelas. Ini Winongan asli ya. Nih, Winongan asli. Yang terakhir, nih, yang terakhir ini, ini, yang terakhir, ini yang sudah disahkan daripada Naqoba Ansab Auletis A dan Naqobatul Sadatul Ashraf di Pakistan. Naqobatul Sadah Ashraf Pakistan. Ini Jumadil Kubro ke atas. Jadi saya tidak usah jauh-jauh, sudah cukup dari Derajat saja atau cucunya Mbah Abu Darrin. Nah ini moga-moga menjadi pembelajaran bukti-bukti ini kepada saudara-saudara saya yang lain dan keluarga Wali Songo. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari video panjang yang baru saja kita saksikan bersama, itu adalah bukti kuat yang ditunjukkan oleh Kiai Haji Muhammad Taufik Al-Qasimi bahwa makam Winongan yang dibongkar oleh Gus Tom dan pada umumnya dibongkar oleh PWI-LS itu benar-benar makam palsu. Ketika memang ditemukan bukti bahwa itu makam palsu, justru menimpa makom-makom dari pejuang asli milik Nusantara, maka langkah yang ditempuh oleh Gus Tom dan PWI-LS untuk membongkar makam Winongan ini sudah sesuai prosedur. Artinya memang harus dibongkar. Karena di samping itu bangunan tidak berizin,
itu adalah sarana menipu masyarakat dan sarana merubah kesejarahan kita. Seharusnya orang-orang yang duduk di kekuasaan, baik itu di kepolisian maupun pejabat seperti bupati, ini harus berterima kasih terhadap pribumi yang berani melawan kemungkaran, bukan malah menjadi seorang pengecut yang kemudian justru menjadi antek penjajah. Ini sangat miris. Negara kita yang katanya sudah merdeka di tahun 1945, ternyata sekarang justru dijajah oleh Ba'alawi. Dan ironisnya, pribumi ini malah membelot dan justru membela penjajah. Ini menurut saya kebangetan. Jika kepolisian ini pengen menangani kasus Winongan dengan penanganan yang sebaik-baiknya, uji forensik saja, maka akan ketemu hasilnya bahwa makam yang dibongkar oleh Bustom dan PWILS itu bukan makam dari buyut Habib Umar Al-Hafidh. Jangan main tangkap saja. Jangan karena uang kemudian menjadi antek penjajah. Sekali lagi, Anda yang berwenang, Anda yang punya kekuasaan, dan Anda yang menangani kasus Bustom, ini Anda berhadapan dengan satu kebenaran. Ketika Anda berhadapan dengan kebenaran, maka Anda melawan Allah, bukan melawan manusia lagi. Dan ingat, ketika Anda tahu itu benar, tetapi Anda pura-pura tidak tahu, maka dosa Anda sangat besar karena telah memenjarakan orang yang seharusnya tidak dipenjara. Maka untuk yang nonton video ini bisa diviralkan video ini agar menjadi peringatan untuk seluruh orang-orang yang punya kewenangan dan punya kekuasaan agar tidak berbuat semena-mena hanya karena uang kemudian menjadi antek penjajah. Mari kita suarakan, mari kita kompak, bebaskan Bustom, lepaskan Bustom dari penjara karena Bustom tidak bersalah. Bustom ada di jalan yang benar karena telah membongkar bangunan makam yang palsu. Dan sesuatu yang palsu memang harus dibongkar. Untuk apa dibiarkan? Itu menipu masyarakat, itu menipu rakyat. Biar apa? Biar kesannya Ba'alawi itu punya jasa di Nusantara yang begitu besar. Maka ada istilah Petanesia yang di situ tujuannya mengklaim makam-makam di seluruh Nusantara dan kemudian akan dibangunlah bangunan makam-makam palsu. Untuk apa? Ya untuk menggerus kesejarahan Nusantara. Sehingga pahlawan-pahlawan Nusantara ini lama-lama namanya akan hilang dan digeser menjadi nama-nama palsu yang dibikin oleh Ba'alawi. Dengan begitu kesejarahan kita itu hilang. Negara kita akan diklaim oleh Ba'alawi. Negara kita akan diklaim bahwa negara kita adalah harem kedua. Ini sangat bahaya. Maka untuk seluruh pribumi, sekali lagi kompaklah. Kita lawan penjajah. Kita lawan antek Belanda yang bersorban. Jangan malah menjadi antek penjajah. Pribumi ini harusnya bersatu, jangan menjadi antek penjajah. Maka sangat miris ketika justru memenjarakan sesama pribumi, padahal tidak bersalah. Untuk itu, kepada seluruh penonton sekali lagi, kita suarakan satu suara, bebaskan Bustom yang tidak bersalah dalam membongkar makam palsu di Winongan. Pribumi harus bergerak, pribumi harus lantang, pribumi harus berani menyuarakan kebenaran. Karena kebenaran adalah ajaran Islam yang sesungguhnya. Ketika kita diam atas kebenaran, maka betapa lemahnya keimanan kita. Kita lebih takut kepada manusia ketimbang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, suarakan bersama, bebaskan Bustom dari penjara, orang yang tidak bersalah yang telah membongkar makam palsu di Winongan. Itu bukan makam dari buyut Habib Umar Al-Hafidh. Itu adalah makam bingitan, tidak ada isinya itu. Itu dalam rangka untuk mengubah sejarah Nusantara. Saya akhiri video ini. Semoga video ini menjadi warning
untuk orang-orang yang punya kekuasaan dan orang-orang yang menangani kasus Gus Tom. Bebaskan Gus Tom dari penjara karena Gus Tom tidak bersalah. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras untuk seluruh muslim di Indonesia.